Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinah Daulia Fasya dengan NIM 250201010032. Saya dari kelas MG203 dan pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis dengan topik bisnis plan ayam jabrik. Ayam jabrik merupakan ide usaha di bidang kuliner yang menawarkan ayam crispy dengan berbagai pilihan saus dan topping. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep serta perencanaan usaha dari ayam jabrik tersebut. Nah, pada slide ini terdapat daftar isi atau gambaran umum mengenai pembahasan yang akan saya sampaikan. Presentasi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, profil usaha yang mencakup latar belakang, profil ayam jabrik, serta visi dan misi. Dan yang kedua, ada produk dan keunggulan, mulai dari varian produk, keunggulan, hingga perhitungan HPP dan harga jual. Nah, yang ketiga, ada target dan peluang pasar, yang membahas target konsumen, prospek bisnis, serta kondisi persaingan. Nah, yang keempat, ada strategi pemasaran yang dianalisis melalui marketing mix 4P dan product life cycle. Nah, yang terakhir, organisasi dan kelayakan usaha yang mencakup struktur organisasi serta keuntungan dan kelayakan finansial dari usaha ayam jabrik. Ya, apa itu ayam jabrik? Ayam jabrik merupakan usaha kuliner yang menawarkan ayam crispy dengan berbagai pilihan saus kekinian. Nah, ide usaha ini berawal dari tingginya minat masyarakat terhadap ayam crispy dan makanan cepat saji. Karena itu saya melihat adanya peluang untuk menghadirkan produk yang tidak hanya praktis dan enak, tapi juga memiliki variasi rasa yang bisa dipilih sesuai selera konsumen. Nah, ayam jabrik ini ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga masyarakat umum, terutama yang menyukai makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Nah, selain menawarkan variasi rasa, ayam jabrik juga mengutamakan kualitas bahan, kebersihan, dan harga yang terjangkau, serta pelayanan yang baik. Jadi, konsumen tidak hanya mendapatkan pilihan rasa yang beragam, tapi juga kualitas produk yang tetap kami jaga. Kalau dilihat dari peluang usahanya, ayam jabrik hadir karena makanan berbahan dasar ayam crispy ini sampai sekarang masih banyak diminati oleh berbagai kalangan. Selain praktis, jenis makanan seperti ini tuh juga cukup mudah diterima masyarakat dan pasarnya masih cukup luas. Tapi sekarang, konsumen juga nggak hanya mencari ayam crispy yang rasanya itu-itu aja. Tren kuliner terus berkembang dan masyarakat semakin tertarik mencoba makanan yang punya variasi serta tampilan yang lebih menarik. Karena itu, ayam jabrik tidak hanya menjual ayam crispy biasa, tapi memberikan beberapa pilihan rasa saus seperti mentai, keju, barbecue, dan rasa saus pedas. Nah, variasi saus ini menjadi salah satu daya tarik ayam jabrik karena konsumen bisa memilih rasa sesuai dengan selera mereka. Jadi, walaupun produk utamanya sama-sama ayam crispy, pengalaman rasa yang didapatkan tentunya bisa berbeda. Nah, untuk dari segi harga, ayam jabrik ini juga dirancang tetap terjangkau karena hal ini penting. Karena target konsumennya cukup luas, terutama pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Jadi, harga yang ditawarkan harus tetap sesuai dengan kemampuan target pasar tanpa mengurangi kualitas produknya. Nah, dengan melihat peluang tersebut, ayam jabrik juga dirancang sebagai usaha kuliner yang mengikuti perkembangan tren, tapi tetap mengutamakan kualitas, variasi rasa, dan harga yang terjangkau. Harapannya, ayam jabrik tidak hanya menarik untuk dicoba sekali, tapi juga bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli kembali. Nah, dalam menjalankan ayam jabrik, tentunya usaha ini juga memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai. Ayam jabrik membawa konsep crispy, juicy, adiktif, yaitu menghadirkan ayam yang renyah di luar tapi tetap juicy di dalam, dan memiliki cita rasa yang membuat konsumen tertarik untuk menikmatinya kembali. Nah, visi ayam jabrik ini menjadi usaha kuliner ayam crispy yang dikenal masyarakat melalui kualitas produknya, inovasi rasa, serta pelayanan yang memuaskan. Jadi, yang ingin dibangun bukan hanya sekedar menjual makanan, tapi juga menciptakan produk yang punya ciri khas dan bisa diingat oleh konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, ayam jabrik memiliki misi untuk selalu menjaga kualitas dan kebersihan produk, menghadirkan pilihan rasa yang sesuai dengan selera konsumen, serta memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Hal-hal ini penting karena kepuasan konsumen tidak hanya ditentukan dari rasa makanan, tetapi juga dari kualitas dan pelayanan yang mereka terima.
Sedangkan dari sisi tujuan usaha, tentu ayam jabrik diharapkan dapat memperoleh keuntungan. Namun, selain itu usaha ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan cepat saji yang enak dan terjangkau, sekaligus membangun usaha yang bisa terus berkembang. Nah, kedepannya ayam jabrik diharapkan tidak hanya dikenal dari produknya aja, tapi juga mampu membangun brand yang kuat dan memiliki pelanggan yang loyal. Nah, untuk produknya sendiri, ayam jabrik tidak hanya menyediakan satu pilihan rasa, tetapi memiliki beberapa varian yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Varian yang pertama adalah ayam crispy original dengan tekstur renyah di luar dan tetap lembut di dalam. Nah, varian ini cocok banget untuk konsumen yang lebih menyukai rasa ayam crispy yang sederhana dan gurih. Kemudian ada varian saus keju yang memberikan rasa creamy dan gurih yang rasanya keju banget. Lalu ada saus barbecue dengan perpaduan rasa manis dan gurih yang memberikan cita rasa berbeda dari varian original. Selanjutnya ada juga saus mentai. Varian ini dipilih karena mentai cukup populer dan banyak digunakan pada makanan kekinian. Rasanya yang gurih dan creamy juga cocok banget dipadukan dengan ayam crispy. Nah, untuk konsumen yang menyukai rasa lebih kuat, tersedia saus pedas dengan tingkat kepedasan yang nantinya dapat disesuaikan. Jadi, konsumen tetap memiliki pilihan sesuai selera dan kemampuan mereka dalam menikmati makanan pedas. Selain ayam crispy dengan berbagai saus, ayam jabrik juga menyediakan chicken rice bowl, yaitu nasi dan ayam crispy dengan pilihan saus dalam satu porsi. Menu ini dibuat dengan sebagai pilihan yang lebih lengkap dan mengenyangkan, terutama untuk konsumen yang ingin menjadikan sebagai menu makanan utama. Jadi, salah satu keunggulan yang ingin ditawarkan ayam jabrik ini adalah variasi produknya. Dengan bahan utama yang sama, konsumen tetap mempunyai beberapa pilihan rasa dan bentuk penyajian, sehingga produk tidak terasa monoton dan bisa menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Selain memiliki beberapa pilihan produk, ayam jabrik juga mempunyai beberapa keunggulan yang menjadi nilai tambah dari usaha ini. Yang pertama adalah dari bahan baku. Ayam jabrik ini menggunakan daging ayam yang segar serta bahan-bahan pilihan. Hal ini penting karena kualitas bahan baku akan sangat berpengaruh terhadap rasa dan kualitas produk yang diterima konsumen. Keunggulan kedua adalah variasi saus kekinian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tersedia saus mentai, keju, barbecue, dan pedas. Adanya beberapa pilihan ini membuat konsumen lebih bebas menentukan rasa yang mereka sukai dan tidak mudah bosan dengan menu yang tersedia. Kemudian dari segi harga, ayam jabrik tetap mengutamakan harga yang terjangkau tanpa mengabaikan kualitas. Ini juga disesuaikan dengan target pasar ayam jabrik yang salah satunya adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga produknya tetap bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Dan yang tidak kalah penting adalah kebersihan dan keamanan produk. Mulai dari pengolahan bahan hingga penyajian, kebersihan perlu diperhatikan agar kualitas makanan tetap terjaga dan konsumen merasa aman saat mengonsumsinya. Jadi keunggulan ayam jabrik ini bukan hanya terletak pada banyaknya pilihan rasa, tapi juga pada bagaimana kualitas, harga, dan kebersihan bisa berjalan secara seimbang. Dengan begitu, produk yang ditawarkan tetap menarik, sekaligus sesuai dengan kebutuhan target konsumennya. Selanjutnya saya melakukan perhitungan harga pokok produksi atau HPP dari setiap produk ayam jabrik. HPP merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu porsi produk sebelum produk tersebut dijual kepada konsumen. Jadi, melalui perhitungan HPP ini, saya bisa mengetahui berapa biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk membuat masing-masing menu ayam jabrik. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, HPP produk ayam jabrik berada pada kisaran 9.000 sampai 14.500 per porsi. Nominalnya berbeda-beda karena setiap varian menggunakan komposisi dan bahan tambahan yang berbeda. Untuk ayam crispy original, HPP-nya sebesar 9.000 per porsi. Ini menjadi HPP yang paling rendah karena produknya masih berupa ayam crispy original dan belum menggunakan tambahan saus khusus. Kemudian untuk ayam crispy saus keju, HPP-nya sebesar 11.500 per porsi. Biaya lebih tinggi dibandingkan original karena terdapat tambahan bahan untuk saus keju yang creamy dan gurih. Lalu selanjutnya ada ayam crispy saus barbecue, memiliki HPP sebesar 11.000 per porsi. Sama seperti varian keju, terdapat biaya tambahan dari penggunaan saus barbecue. Tetapi biaya produksinya sedikit lebih rendah dibandingkan varian saus keju.
Dan untuk ayam crispy saus mentai, HPP-nya sebesar 12.000 per porsi. HPP varian ini lebih tinggi karena saus mentai membutuhkan beberapa bahan tambahan untuk menghasilkan rasa creamy yang sesuai dengan konsep produk. Sedangkan ayam crispy saus pedas memiliki HPP sebesar 10.500 per porsinya. Biaya masih relatif lebih rendah dibandingkan keju dan mentai, tetapi tetap lebih tinggi dari original karena terdapat tambahan bahan untuk membuat saus pedas. Dan yang terakhir adalah chicken rice ball dengan HPP sebesar 14.500 per porsi dan menjadi HPP tertinggi dari seluruh produk ayam jabrik. Hal ini karena isi produknya lebih lengkap. Selain ayam crispy dan saus, terdapat nasi dan komponen pendukung lainnya sehingga biaya produksinya jadi lebih besar juga. Jadi, dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa semakin banyak komponen dan bahan tambahan yang digunakan, maka HPP suatu produk juga cenderung semakin tinggi. Nah, perhitungan HPP ini sangat penting dalam menjalankan ayam jabrik ini karena menjadi dasar untuk menentukan harga jual. Harga jual nantinya harus berada di atas HPP agar setiap produk yang terjual dapat menutup biaya produksinya sekaligus menghasilkan keuntungan. Namun, dalam menentukan harga jual, saya juga tetap perlu mempertimbangkan daya beli target konsumen dan harga produk sejenis di pasaran. Jadi, harga yang ditentukan nantinya tidak hanya menguntungkan bagi usaha, tapi juga tetap masuk akal dan terjangkau bagi konsumen. Setelah mengetahui HPP dari masing-masing produk, tahap berikutnya adalah menentukan harga jual. Harga jual ayam jabrik berada pada kisaran 15.000 sampai 22.000 per porsinya. Penentuan harga ini tidak hanya berdasarkan biaya produksi, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan yang ingin diperoleh dan target pasar ayam jabrik. Karena salah satu target konsumennya adalah pelajar dan mahasiswa, maka harga tetap dibuat terjangkau dan kompetitif. Untuk ayam crispy original, HPP-nya sebesar 9.000 dan harga jualnya ditetapkan 15.000. Jadi terdapat selisih sebesar 6.000 per porsi. Kemudian untuk ayam crispy saus keju dengan HPP 11.500 dijual seharga 18.000. Selisih antara HPP dan harga jualnya adalah 6.500 per porsinya. Dan untuk ayam crispy saus barbecue, HPP-nya kan ada di 11.000 dan harga jualnya ada di 17.000. Sehingga terdapat selisih sebesar 6.000 per porsinya. Nah, untuk selanjutnya ada ayam crispy saus mentai memiliki HPP sebesar 12.000 dan dijual dengan harga 20.000. Jadi selisihnya sebesar 8.000 per porsi. Harga varian mentai memang dibuat sedikit lebih tinggi karena bahan saus yang digunakan juga membuat biaya produksinya lebih besar. Sekaligus varian ini memiliki nilai jual sebagai salah satu rasa kekinian. Dan untuk ayam crispy saus pedas, HPP-nya sebesar 10.500 dengan harga jual 17.000. Dari produk ini terdapat selisih sebesar 6.500 per porsi. Sedangkan untuk chicken rice ball memiliki HPP paling tinggi, yaitu 14.500 dan dijual seharga 22.000. Selisih yang diperoleh sebesar 7.500 per porsi. Harga jual lebih tinggi karena produk ini memiliki isi yang lebih lengkap dan bisa dikonsumsi sebagai menu makanan utama. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, selisih antara HPP dengan harga jual berada di kisaran 6.000 sampai 8.000 untuk setiap porsi. Tetapi selisih tersebut belum langsung bisa dianggap sebagai laba bersih, karena dalam menjalankan usaha masih mungkin terdapat biaya lain di luar produksi, misalnya biaya operasional dan pemasaran. Jadi penetapan harga ini saya buat dengan mencari keseimbangan antara biaya produksi, keuntungan usaha, dan kemampuan beli konsumen. Dengan begitu, ayam jabrik tetap mempunyai ruang untuk mendapatkan keuntungan, tapi harga produknya tidak terlalu tinggi bagi target pasar. Dari perbandingan antara HPP dan harga jual sebelumnya, selanjutnya dapat diketahui estimasi keuntungan dari setiap produk ayam jabrik. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi harga jual dengan HPP. Jadi misalnya, ayam crispy original memiliki harga jual 15.000 dan HPP 9.000, maka selisih yang diperoleh adalah 6.000 per porsi. Untuk ayam crispy original, keuntungan per porsinya sebesar 6.000. Kemudian ada ayam crispy saus keju menghasilkan keuntungan sebesar 6.500 per porsinya, yang diperoleh dari harga jual 18.000 dikurangi HPP 11.500.
Dan untuk ayam crispy saus barbecue, harga jualnya 17.000 dengan HPP 11.000 sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 6.000 per porsinya. Selanjutnya ada ayam crispy saus mentai, memiliki keuntungan paling tinggi yaitu 8.000 per porsi. Nilai tersebut diperoleh dari harga jual 20.000 dikurangi HPP 12.000. Jadi meskipun biaya produksinya varian mentai ini lebih tinggi, harga jualnya juga memberikan selisih yang lebih besar. Untuk ayam crispy saus pedas dengan harga jual 17.000 dan HPP 10.500, keuntungan yang diperoleh sebesar 6.500 per porsi. Dan sedangkan untuk chicken rice bowl menghasilkan keuntungan sebesar 7.500 per porsi dari harga jual 22.000 dikurangi HPP sebesar 14.500. Jadi secara keseluruhan, setiap produk ayam jabrik menghasilkan selisih sekitar 6.000 sampai 8.000 per porsinya. Dari 6 menu tersebut, keuntungan tertinggi terdapat pada varian saus mentai sebesar 8.000, sedangkan keuntungan yang paling rendah pada original dan barbecue sebesar 6.000 per porsinya. Namun angka ini masih merupakan keuntungan kotor per produknya karena perhitungannya baru berdasarkan selisih harga jual dengan HPP. Nantinya masih ada biaya operasional usaha yang perlu diperhitungkan untuk mengetahui keuntungan bersih. Meskipun begitu, perhitungan ini menunjukkan bahwa seluruh produk memiliki selisih harga jual yang positif terhadap biaya produksinya. Artinya, setiap produk yang terjual memiliki kontribusi keuntungan bagi usaha dengan besaran yang berbeda sesuai dengan masing-masing varian. Selanjutnya, untuk target konsumennya, ayam jabrik tidak hanya ditujukan pada satu kelompok tertentu, karena produk ayam crispy sendiri merupakan makanan yang cukup familiar dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Target pertamanya adalah pelajar. Kelompok ini cenderung menyukai makanan cepat saji yang praktis, rasanya enak, tetapi tetap memiliki harga yang terjangkau. Nah, karena itu, kisaran harga ayam jabrik juga dibuat agar masih sesuai dengan daya beli pelajar. Target berikutnya adalah mahasiswa, dan kelompok ini menjadi salah satu target utama ayam jabrik. Mahasiswa biasanya cukup terbuka dengan tren makanan baru dan tertarik mencoba berbagai varian rasa. Pilihan saus seperti mentai, keju, barbecue, dan pedas bisa menjadi daya tarik karena konsumen tidak hanya mendapatkan satu pilihan rasa. Kemudian ada karyawan, terutama mereka yang membutuhkan makanan praktis karena memiliki waktu makan yang terbatas. Untuk kelompok ini, menu seperti chicken rice bowl bisa menjadi pilihan karena sudah terdiri dari nasi dan ayam dalam satu porsi, sehingga lebih praktis sekaligus mengenyangkan. Nah, ayam jabrik ini juga tetap mengincar masyarakat umum, khususnya konsumen yang memiliki daya tarik dan menyukai olahan ayam crispy tersebut. Artinya pasarnya tidak dibatasi hanya berdasarkan usia atau pekerjaan, selama konsumen memiliki ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Nah, selain itu saya juga mempertimbangkan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, maupun Facebook karena media sosial tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, memberikan informasi promo, hingga berkomunikasi langsung dengan konsumen. Apalagi produk kuliner sekarang cukup mudah banget ya dipromosikan melalui konten visual. Misalnya kayak menampilkan ayam crispy yang baru digoreng, dengan pilihan saus yang menu tersedia, ataupun promo-promo tertentu. Jadi konten seperti ini tuh biasanya membantu menarik perhatian calon konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jadi, target ayam jabrik ini memang cukup luas, tetapi fokus utamanya tetap pada konsumen yang mencari makanan praktis, memiliki varian rasa dan mengenyangkan tentunya. Tentu saja dengan harga yang masih terjangkau ya. Dengan target yang cukup beragam ini, strategi pemasaran nantinya juga bisa disesuaikan dengan karakter dari masing-masing kelompok konsumen. Nah, kalau melihat kondisi pasar saat ini, ayam jabrik memang memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan karena produk yang ditawarkan itu termasuk jenis makanan yang sudah familiar dan memiliki pasar yang luas. Pertama, dari sisi pasar, ayam crispy merupakan makanan yang digemari oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Artinya produk ini tidak bergantung pada satu kelompok konsumen saja. Hal ini memberikan peluang bagi ayam jabrik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, yang kedua, adanya perubahan gaya hidup masyarakat juga menjadi peluang. Saat ini banyak orang membutuhkan makanan yang praktis dan cepat disajikan.
terutama pelajar, mahasiswa maupun karyawan yang memiliki aktivitas cukup padat. Ayam crispy dan rice bowl ini bisa memenuhi kebutuhan tersebut karena mudah dikonsumsi dan tetap mengenyangkan. Peluang berikutnya berasal dari tren variasi rasa kekinian. Konsumen sekarang cenderung tertarik mencoba makanan yang memiliki pilihan rasa yang berbeda. Karena itu, ayam jabrik menawarkan saus mentai, keju, barbecue, dan pedas, karena variasi ini juga bisa terus dikembangkan ke depannya mengikuti tren dan selera konsumen. Sehingga menu ayam jabrik tidak berhenti pada varian yang ada sekarang. Terus untuk dari sisi produksinya, bahan baku utama ayam jabrik itu juga relatif mudah diperoleh, seperti ayam, tepung, beras, serta bahan untuk membuat saus. Ketersediaan bahan baku ini juga cukup penting karena dapat membantu menjaga kelancaran proses produksi. Tentunya pemilihan pemasok dan kestabilan harga bahan juga tetap perlu diperhatikan agar biaya produksinya dapat dikendalikan. Kemudian peluang yang cukup besar juga datang dari pemasaran digital. Dengan penggunaan media sosial yang semakin tinggi, ayam jabrik bisa melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, maupun platform lainnya tanpa harus mengandalkan promosi secara langsung saja. Misalnya, promosi dapat dilakukan melalui konten produk, video proses pembuatan, promo pembelian, paket bundling, ataupun ulasan dari konsumen. Nah, cara seperti ini tuh dapat membantu produk lebih cepat dikenal, sekaligus menjangkau calon konsumen yang lebih luas dengan biaya promosi yang relatif lebih fleksibel. Jadi, prospek ayam jabrik didukung oleh berbagai hal, yaitu pasarnya yang luas, kebutuhan terhadap makanan praktis, tren rasa yang terus berkembang, bahan baku yang mudah diperoleh, serta peluang pemasaran melalui media digital. Nah, meskipun peluangnya cukup besar, tentunya bisnis kuliner juga memiliki banyak pesaing ya. Karena itu peluang tersebut tetap harus didukung dengan kualitas produk yang konsisten, harga yang sesuai, dan inovasi menu serta strategi pemasaran yang tepat agar ayam jabrik mampu bersaing di pasar. Nah, walaupun ayam jabrik memiliki peluang pasar yang cukup luas, saya juga melihat bahwa tingkat persaingan dalam bisnis ayam crispy cukup tinggi ya. Hal ini karena produk ayam crispy juga sudah banyak dijual dan mudah ditemukan di pasaran. Kompetitornya juga cukup beragam, bukan hanya restoran cepat saji skala besar, tapi juga usaha waralaba, gerai ayam crispy lokal, sampai UMKM yang menawarkan produk dengan konsep dan harga yang hampir sama. Jadi konsumen juga mempunyai banyak pilihan ketika ingin membeli produk ayam crispy seperti itu. Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi ayam jabrik karena kalau hanya menawarkan ayam crispy biasa tentu akan sulit untuk memiliki pembeda di tengah banyaknya produk yang serupa. Karena itu ayam jabrik perlu mempunyai alasan yang membuat konsumen tuh tertarik untuk membeli produk ini dibandingkan produk pesaing. Seperti itu. Nah, salah satu cara yang digunakan adalah melalui variasi saus kekinian, ya seperti mentai tadi, keju, barbecue, dan pedas. Nah, variasi tersebut juga memiliki lebih banyak pilihan kepada konsumen sekaligus menjadi salah satu ciri yang ingin ditonjolkan dari ayam jambrik. Seperti itu. Nah, terus selain produksi, harga jual juga menjadi faktor penting dalam persaingan. Ayam jabrik menetapkan harga mulai dari 15.000 sampai 22.000 sehingga tetap diarahkan pada segmen yang membuat makanan tuh dengan harga terjangkau terutama pelajar dan mahasiswa. Tetapi menurut saya, bersaing juga tidak cukup hanya dengan memberikan harga murah. Kalau terlalu fokus menurunkan harga, keuntungan usaha justru semakin kecil. Jadi karena itu ayam jabrik lebih mengutamakan keseimbangan antara harga, kualitas produk, variasi rasa, kebersihan, dan pelayanan. Jadi harus tetap balance. Nah, pelayanan juga bisa menjadi pembeda ya. Misalnya dari kecepatan penyajian, keramahan dalam melayani konsumen, menerima masukan sampai menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten. Setiap kali konsumen melakukan pembelian seperti itu. Jadi, meskipun kondisi persaingannya cukup tinggi, ayam jabrik ini masih memiliki peluang untuk bersaing. Kuncinya adalah tidak hanya mengikuti produk yang sudah ada, tapi terus memberikan nilai tambah dan alasan bagi konsumen untuk memilih serta melakukan pembelian kembali di ayam jabrik. Nah, untuk memasarkan ayam jabrik, saya menggunakan konsep marketing 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Keempat bagian ini saling berkaitan untuk menentukan bagaimana produk ditawarkan dan bisa sampai kepada target konsumen seperti itu.
Yang pertama adalah produk atau ya produk itu sendiri. Produk utama yang ditawarkan adalah ayam crispy dengan beberapa pilihan saus, yaitu mentai, keju, barbecue, dan pedas, serta tersedia chicken rice bowl. Nah, variasi ini dibuat supaya konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan tidak hanya mendapatkan ayam crispy dengan rasa yang sama. Selain variasi rasa, kualitas bahan dan kebersihan dalam proses produksi juga tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua ada price atau harga. Seperti pada perhitungan sebelumnya, harga produk ayam jabrik berada pada kisaran 15.000 sampai 22.000 per porsi. Nah, harga tersebut ditentukan berdasarkan HPP masing-masing produk, sekaligus mempertimbangkan daya beli target pasar. Karena ayam jabrik banyak menyasar pelajar dan mahasiswa nih. Jadi harga tuh tetap dibuat terjangkau, tetapi masih memberikan keuntungan bagi usaha. Selanjutnya ada juga place atau tempat. Untuk lokasi penjualan, ayam jabrik direncanakan berada di area yang dekat dengan target konsumennya, misalnya di area sekolah, kampus, perkantoran, atau kawasan yang cukup ramai. Pemilihan lokasi ini penting karena semakin mudah produk ditemukan dan dijangkau, dan semakin besar juga peluang terjadinya pembelian. Tetapi penjualan ayam jabrik tidak harus bergantung pada pembelian secara langsung. Nantinya usaha ini juga bisa memanfaatkan layanan pesan antar seperti GoFood, sehingga konsumen yang tidak datang ke lokasi tetap dapat melakukan pemesanan seperti itu. Cara ini juga sesuai dengan karakter produk ayam jabrik sebagai makanan yang praktis. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Nah, promosi ini akan lebih banyak memanfaatkan media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Dan media sosial ini dipilih karena sesuai dengan target konsumen dan dapat menjangkau banyak orang dengan biaya yang relatif terjangkau. Bentuk promosinya juga bisa dibuat beragam, misalnya melalui konten foto atau video produk, promo pembukaan, potongan harga pada waktu tertentu, paket hemat, hingga giveaway, seperti itu. Nah, ayam jabrik juga bisa membuat promo bundling, misalnya pembelian beberapa porsi dengan harga yang lebih ekonomis supaya konsumen tuh lebih tertarik membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Selain untuk menarik konsumen baru, promosi juga perlu digunakan untuk mendorong pembelian ulang, contohnya dengan memberikan promo khusus pelanggan, voucher pembelian berikutnya, atau memperkenalkan varian saus baru melalui media sosial. Jadi melalui strategi 4P ini, ayam jabrik tidak hanya fokus pada bagaimana membuat produk yang enak, produk yang baik juga harus didukung oleh harga yang sesuai, lokasi yang mudah dijangkau, dan promosi yang mampu menarik perhatian konsumen. Jadi kalau keempatnya bisa berjalan dengan baik, peluang ayam jabrik untuk dikenal dan berkembang juga akan semakin besar. Selanjutnya saya menggunakan konsep produk life cycle untuk melihat bagaimana tahapan perkembangan ayam jabrik ini sebagai sebuah produk. Nah, secara umum, sebuah produk akan mengalami beberapa tahap, mulai dari diperkenalkan kepada pasar, mengalami pertumbuhan, sampai akhirnya berada pada tahap kematangan. Nah, untuk saat ini, ayam jabrik masih berada pada tahap introduction atau tahap perkenalan karena produknya masih baru dan fokus utamanya bukan hanya mengejar penjualan sebanyak mungkin, tapi gimana memperkenalkan ayam jabrik kepada calon konsumen dan membangun kesadaran terhadap mereka. Pada tahap ini promosi memiliki peran yang cukup besar, misalnya dengan aktif memperkenalkan produk melalui media sosial, memberikan promo pembukaan, membuat konten yang menarik, atau memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk seperti itu. Dari konsumen pertama inilah ayam jabrik juga bisa mendapatkan penilaian dan masukan mengenai rasa, harga, maupun pelayanan. Setelah produk mulai dikenal dan jumlah konsumen bertambah, ayam jabrik diharapkan masuk ke tahap growth atau pertumbuhan. Nah, pada tahap ini, penjualan mulai mengalami peningkatan karena sudah semakin banyak konsumen yang mengetahui dan mencoba produknya. Nah, di tahap pertumbuhan ini, strategi yang dilakukan juga perlu berkembang. Tidak cukup hanya memperkenalkan produk, tetapi mulai berusaha mempertahankan pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Misalnya dengan menjaga konsistensi rasa, menambah varian menu, memberikan promo pelanggan, serta memperluas pemasaran maupun layanan pesan antar.
Nah, jika perkembangan tersebut dapat dipertahankan, ayam jabrik nantinya diharapkan mencapai tahap maturity atau kematangan. Nah, pada tahap ini produk sudah lebih dikenal, memiliki pelanggan yang lebih stabil dan penjualannya juga sudah meluas. Tapi ketika sudah berada di tahap maturity, bukan berarti usaha bisa berhenti melakukan inovasi. Justru pada tahap ini persaingan bisa semakin terasa karena konsumen sudah memiliki banyak alternatif produk. Karena itu ayam jabrik tetap perlu menjaga kualitas, meningkatkan pelayanan, membuat inovasi rasa, dan menjalankan promosi yang lebih efektif agar konsumen tidak berpindah ke kompetitor. Jadi untuk saat ini fokus ayam jabrik berada pada tahap introduction. Kemudian target perkembangannya adalah menuju growth hingga maturity. Setiap tahap membutuhkan strategi yang berbeda, sehingga perkembangan usaha perlu terus dievaluasi berdasarkan respon konsumen dan kondisi pasar. Dengan begitu, tujuan produk life cycle ini bukan sekedar membuat produk lebih dikenal di awal, tetapi bagaimana ayam jabrik nantinya bisa bertumbuh, mempertahankan konsumennya, dan tetap relevan dalam jangka panjang. Agar kegiatan usaha ayam jabrik dapat berjalan dengan teratur, diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Karena itu, struktur usaha ini dibagi mulai dari pemilik, manajer operasional, hingga beberapa bagian yang menangani fungsi bisnis yang berbeda. Dari sisi kepemilikan, ayam jabrik menggunakan kepemilikan pribadi atau 100% dimiliki oleh owner. Owner memiliki peran dalam menentukan kebijakan strategis, mengambil keputusan terkait pengembangan bisnis, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha secara keseluruhan. Kemudian di bawah owner terdapat manajer operasional yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan bisnis sehari-hari. Nah, posisi ini menjadi penghubung antara pemilik dengan setiap bagian operasional, sehingga kegiatan produksi, penjualan, pemasaran, keuangan, sampai pengelolaan karyawan dapat berjalan sesuai rencana. Nah, untuk kegiatan produksi terdapat kepala produksi. Bagian ini juga bertanggung jawab mulai dari persiapan bahan, pengolahan ayam, pembuatan saus dan topping, sampai melakukan quality control. Jadi tugasnya bukan hanya memastikan produk selesai dibuat, tetapi juga memastikan rasa, porsi, kebersihan, dan kualitas produk tetap konsisten. Selanjutnya terdapat kepala outlet yang lebih berfokus pada kegiatan penjualan secara langsung. Nah, tanggung jawabnya ini meliputi pembukaan dan penutupan outlet, pelayanan pelanggan, pengelolaan kasir, serta memastikan area outlet tetap bersih dan nyaman. Nah, bagian ini juga cukup penting karena berhubungan langsung dengan pengalaman konsumen ketika melakukan pembelian, seperti itu. Kemudian ada bagian marketing dan promosi. Bagian ini bertanggung jawab menyusun strategi pemasaran, membuat konten media sosial, menjalankan program promosi maupun kerjasama, serta membangun branding ayam jabrik. Jadi, tugasnya adalah bagaimana membuat produk semakin dikenal dan menarik konsumen baru sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, untuk mengatur sisi finansial, terdapat bagian keuangan dan administrasi. Tugasnya itu cukup mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pembuatan laporan keuangan, pengelolaan data, serta kebutuhan administrasi lainnya. Dengan pencatatan yang baik, pemilik dapat mengetahui kondisi keuangan usaha dan menilai apakah bisnis ini dapat berjalan sesuai dengan target atau tidak. Nah, yang terakhir, terdapat bagian sumber daya manusia atau SDM. Nah, bagian ini menangani kebutuhan tenaga kerja, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, sampai memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Hal ini penting karena kualitas pelayanan dan operasional usaha juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankannya. Jadi, setiap bagian memiliki tugas yang berbeda, tapi saling berhubungan. Produksi memastikan produknya berkualitas, outlet memastikan pelayanan yang berjalan baik, marketing mendatangkan konsumen, keuangan mengontrol kondisi finansial, dan SDM memastikan tenaga kerja dapat bekerja dengan baik. Nah, dengan pembagian tugas seperti ini, tanggung jawab menjadi lebih jelas dan kegiatan usaha tidak hanya bergantung pada satu orang, sehingga ayam jabrik akan lebih siap apabila nantinya usaha berkembang dan skala operasionalnya semakin besar, seperti itu. Nah, setelah melihat produk, pasar, pemasaran, sampai struktur organisasinya, selanjutnya saya menilai apakah ayam jabrik memiliki potensi untuk dijalankan sebagai sebuah usaha. Nah, yang pertama dari sisi modal. Ayam jabrik membutuhkan modal awal yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan usaha kuliner berskala besar.
Nah, usaha ini dapat dimulai dari skala yang lebih kecil terlebih dahulu, sehingga kebutuhan seperti peralatan produksi, bahan baku, kemasan, dan perlengkapan penjualan bisa disesuaikan dengan kemampuan modal yang tersedia. Kedua, dari sisi keuntungan per produk, berdasarkan perhitungan HPP dan harga jual sebelumnya, setiap produk kan menghasilkan estimasi keuntungan kotor sekitar 6.000 sampai 8.000 per porsi. Misalnya, ayam crispy original memberikan selisih 6.000 per porsi, sedangkan varian mentai memberikan selisih paling besar yaitu 8.000 per porsi. Artinya setiap produk yang terjual memiliki margin positif terhadap biaya produksinya. Kemudian dari sisi potensi pasar, peluangnya juga cukup baik karena produk olahan ayam ini memiliki konsumen yang luas. Ditambah lagi, ayam jabrik menawarkan beberapa pilihan rasa dan harga mulai dari 15.000 aja, sehingga masih dapat menjangkau target seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, maupun masyarakat umum. Selanjutnya adalah potensi mencapai BEP atau Break Even Point. BEP merupakan kondisi ketika total pendapatan usaha sudah mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha berada pada titik impas atau belum mengalami keuntungan maupun kerugian. Karena setiap produk ayam jabrik memiliki selisih positif antara HPP dan harga jual, maka terdapat kontribusi dari setiap penjualan yang nantinya dapat digunakan untuk menutup biaya operasional maupun modal usaha. Semakin banyak produk yang berhasil dijual, semakin besar pula kontribusinya untuk mencapai titik impas. Tetapi, untuk mengetahui beberapa porsi yang harus terjual dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai BEP secara pasti, tetap diperlukan perhitungan total modal awal dan biaya tetap usaha. Jadi, pada tahap bisnis plan ini, saya menilai bahwa ayam jabrik memiliki potensi untuk mencapai BEP. Bukan berarti titik BEP-nya sudah dapat ditentukan hanya dari keuntungan per porsinya saja. Nah, secara keseluruhan, kalau dilihat dari aspek pasar, operasional, dan finansial, ayam jabrik memiliki peluang yang cukup baik untuk dijalankan. Produknya memiliki target pasar yang luas, bahan bakunya relatif mudah diperoleh, setiap produknya mempunyai margin positif, dan usaha juga dapat dimulai secara bertahap dari skala yang lebih kecil. Jadi ayam jabrik dapat dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Selama penjualan mampu mencapai target, biaya operasional tetap dikendalikan, kualitas produk dijaga, dan strategi pemasaran dilakukan secara konsisten. Ya, demikian presentasi bisnis plan ayam jabrik yang dapat saya sampaikan. Semoga perencanaan usaha ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan pengembangan ayam jabrik ke depannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.